Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru dan Pembelajaran. Kita akan membahas ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi artinya ciri-ciri kebahasaan yang khas yang digunakan dalam sebuah teks diskusi. Ciri yang pertama dari ciri kebahasaan teks diskusi adalah menggunakan bahasa Indonesia baku atau bahasa resmi. Karena sebuah teks diskusi termasuk jenis karangan atau tulisan ilmiah. Yang kedua, menggunakan bahasa informatif. Artinya, dalam penyajian teks diskusi menggunakan bahasa yang dapat menjabarkan pendapat secara rinci atau detail sebagai informasi yang mudah dipahami pembaca. Jadi orientnya harus gampang dipahami oleh pembaca. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa argumentatif. Artinya dalam penyajian pendapat disertai dengan alasan untuk meyakinkan pembaca. Kita lanjutkan dengan ciri yang keempat, yaitu menggunakan bahasa efektif. Dalam sebuah teks diskusi yang bagus, ditandai dengan penggunaan kalimat singkat yang tepat makna, tepat sasaran. Inilah sebagai ciri atau penanda bahasa efektif. Artinya, kalimat-kalimat yang disajikan tepat sasarannya, tepat makna. Ciri yang kelima adalah menggunakan bahasa evaluatif. Evaluatif artinya bersifat penilaian. Jadi bahasa evaluatif artinya bahasa yang digunakan dapat untuk menilai suatu pendapat dengan dilandasi argumen atau alasan yang meyakinkan pembaca. Bahasa evaluatif ini digunakan karena di dalam sebuah teks diskusi terdapat pendapat pro dan pendapat kontra. Adapun ciri yang kelima adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung ada 3 macam, yaitu konjungsi antar kata, konjungsi antar kalimat, serta konjungsi antar paragraf. Baiklah, kita bahas satu persatu. Berikutnya, saya lanjutkan tentang konjungsi antar kata, bahwa konjungsi antar kata adalah kata penghubung yang menghubungkan antara satu kata dengan kata berikutnya dalam sebuah kalimat. Konjungsi antar kata terdapat dalam sebuah kalimat. Saya contohkan, jalan-jalan dan gang di desa itu tertata rapi karena warganya rajin merawat lingkungan tempat tinggalnya. Ada kata dan karena. Itulah contoh konjungsi antar kata. Konjungsi dan menghubungkan kata jalan dan gang, sedangkan konjungsi karena menghubungkan kata rapi dengan kata warganya. Itulah contoh konjungsi antar kata. Berikutnya, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata penghubung yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya dalam sebuah paragraf. Dengan demikian, konjungsi antar kalimat terdapatnya di dalam sebuah paragraf. Contoh konjungsi antar kalimat. Perhatikan paragraf berikut ini. Kegiatan daur ulang di desa itu sudah maju. Seluruh warga desa ikut berperan serta mendukung program lingkungan hijau. Jadi, di desa tersebut tidak lagi terdapat warga yang membuang sampah secara sembarangan. Penggunaan kata jadi merupakan contoh konjungsi antar kalimat. Jadi menghubungkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua di dalam sebuah paragraf. Berikutnya,
Konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf artinya kata penghubung yang menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya dalam sebuah teks atau karangan. Jadi konjungsi antar paragraf terdapatnya dalam sebuah teks atau karangan. Jadi menghubungkan sebuah paragraf dengan paragraf berikutnya dalam sebuah karangan. Saya contohkan konjungsi antar paragraf. Kegiatan daur ulang di desa itu sudah maju. Seluruh warga desa ikut berperan serta mendukung program lingkungan hijau. Tidak ada warga desa yang membuang sampah secara sembarangan. Dari pengalaman ini, banyak pegiat lingkungan desa tetangga yang ingin mencontohnya. Mereka datang untuk melihat secara langsung program lingkungan hijau di desa tersebut. Penggunaan kata dari di awal paragraf pada paragraf kedua merupakan sebuah contoh konjungsi antar paragraf. Kata dari menghubungkan paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua dalam sebuah teks atau sebuah karangan. Kita lanjutkan dengan ciri kebahasaan teks diskusi yang keenam, yaitu menggunakan kohesi dan koherensi. Kohesi artinya pertautan secara gramatikal atau tata bahasa. Sedangkan koherensi artinya pertautan makna. Agar dapat mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, mari saya contohkan dalam hal berikut ini. Contoh kohesi dalam sebuah teks diskusi. Warga di desa itu giat merawat lingkungan tempat tinggalnya. Mereka rutin membersihkan selokan dan gang di depan rumah masing-masing. Nah, pada contoh paragraf tersebut ada tulisan atau frasa dengan menggunakan warna merah. Kata mereka merujuk pada warga di desa itu. Jadi sang penulis tidak mengulang penggunaan frasa warga di desa itu, tetapi menggunakan kata mereka. Inilah contoh kohesi, pertautan secara tata bahasa atau gramatikal yang merujuk pada hal yang telah disebutkan sebelumnya. Berikutnya saya contohkan contoh koherensi dalam teks diskusi. Warga di desa itu giat merawat lingkungan tempat tinggalnya. Mereka rutin membersihkan selokan dan gang di depan rumah masing-masing. Dengan demikian, lingkungan tempat tinggal sangat nyaman untuk ditempati warga desa. Ada banyak kata yang ditulis dengan warna biru. Inilah contoh pertautan makna di dalam sebuah paragraf. Jadi kalimatnya sambung-menyambung membentuk sebuah kesatuan makna. Giat merawat dibuktikan dengan membersihkan selokan dan gang di depan rumah masing-masing. Akhirnya terhubung dengan makna sangat nyaman untuk ditempati warga desa. Demikianlah contoh koherensi dalam sebuah teks diskusi. Demikian tentang ciri-ciri kebahasaan sebuah teks diskusi. Semoga membawa manfaat bagi kalian semuanya. Saya rangkumkan secara utuh sebagai berikut. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia baku. Kedua, menggunakan bahasa informatif. Ketiga, menggunakan bahasa argumentatif. Keempat, menggunakan bahasa efektif. Kelima, menggunakan bahasa evaluatif.
keenam menggunakan konjungsi, dan yang ketujuh menggunakan kohesi dan koherensi. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe bagi yang belum pernah subscribe. Dan terima kasih yang telah subscribe di channel ini. Mudah-mudahan makin manfaat untuk kebersamaan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.